Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Oke, Sobat DKTV, kali ini aku sudah kedatangan bintang tamu nih. Nah, bintang tamu aku itu bisa disebut dengan kamus berjalan. Karena beliau ini cukup aktivis, dan beliau tidak hanya aktif di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Oke, tanpa berlama-lama, aku bakalan ngenalin ke Sobat DKTV semuanya. Beliau adalah Bang Abdurrahman Hafiz. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Kakaknya gimana kabarnya? Masya Allah, aku baik juga. Nah, boleh gak sih Bang, kita langsung sharing-sharing dikit nih. Sharing-sharing tipis mengenai... kan kita mau membahas tentang prestasi Abang nih. Mungkin bisa aja nih kita langsung flexing dikit, gimana? Atau banyak juga gak apa-apa? Baik, untuk prestasi saya sendiri, saya mungkin lebih banyak di bahasa asing ya. Contohnya di waktu SMA saya pernah menjuarai beberapa lomba kanji dan juga lomba katakana hiragana. Kemudian di masa kuliah saya menjuarai cermat bahasa Jepang, itu juara 3 tingkat nasional. Waktu itu pertama di Universitas Andalas dan juga di Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk juara lainnya itu poster yang diadakan oleh Alet UKM Bahasa, juara 1. Kemudian juara 3 di ITLA, Itlawatul Kotlo Arabia via Sumatera. Kemudian juga pernah menjuarai juara 2 debat bahasa Arab di PKMF Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian juga bulan ini saya top 7 duta berprestasi. Kemudian runner up 2 duta muda Sumatera Barat gitu Kak. Masya Allah. Ini baru awalan ya guys, kita buka dengan yang mind blowing banget ya. Ternyata Abang ini sangat membangun motivasi kita gitu kan. Nah Bang, dari tadi ini kan aku dengar kayak hiragana, katakana ya. Nah berarti Abang itu juga mempelajari banyak mengenai bahasa Jepang kan? Iya, nah, gitu. Sejauh apa sih Bang bahasa Jepang yang Abang pelajari gitu? Mungkin kalau untuk bahasa Jepang sendiri saya tingkat N4 ya. Belum pernah coba JLPT juga, jadi rasanya itu JLPT N4. Selain dari bahasa Jepang, apa sih Bang bahasa yang Abang kuasai gitu? Yang saya kuasai nggak ada sebenarnya, cuman saya masih belajar juga. Belajar bahasa Jepang, bahasa Korea, Cina. Sekarang saya lebih fokus di bahasa Turki dan bahasa Arab. Karena jurusan saya bahasa Arab gitu. Iya. Apa jangan-jangan Abang ambil prodi bahasa dan sastra Arab karena Abang juga suka bahasa? Iya, kebetulan karena itu juga. Dan tahu nggak teman-teman, lucunya, jadi tadi kita sempat ngobrol ya Bang, ternyata Abang ini mau mempelajari bahasa Rusia karena Abang ini suka nonton Masha and the Bear. Jangan-jangan teman-teman juga suka nonton Masha and the Bear dan mau belajar bahasa Rusia juga. Boleh banget belajar sama Abangnya. Dan setahu aku ya Bang, bahasa Rusia itu tuh terkenal dengan katanya bahasa Rusia itu terdengar galak gitu. Emang gimana sih Bang galaknya? Boleh gak sih Bang? Contohin. Enggak juga galak kok, cuman Kak pengucapannya agak lebih susah aja gitu. Gimana tuh Bang? Contohnya Kak, mungkin perkenalan diri pakai bahasa Rusia. Iya. Oke. Здравствуйте, всем. Меня зовут Абдуррахман Хафиз. Можно звать меня Рен. Я из Bukit Tinggi. Приятно познакомиться. Nah, gitu. Jadi kayak pengucapannya lebih asing juga kan? Iya, betul. Tok gitu ya. Nah, apa sih Bang motivasi Abang sampai akhirnya suka dengan bahasa asing gitu? Oke, ketertarikan saya itu mulai dari waktu SMP dulu. SMP itu aku udah punya media sosial lah. Ya. Jadi di media sosial itu aku nggak cuma berteman sama teman-teman SMP, tapi juga berteman dengan orang berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kebetulan waktu itu bahasa asingku masih dibilang masih sangat lemah banget gitu. Jadi karena punya teman berbagai negara gitu kan, itu kita harus mengakrabkan diri dengan bahasa mereka juga. Biar gitu. bisa lebih masuk kan? Iya, makanya
lebih tertarik belajar bahasa asing gitu sana. Kemudian waktu SMA kebetulan ada lintas minat bahasa Jepang. Di sana saya tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Gimana sih kayak bahasa Jepang kok ada di SMA gitu. Jadi dari sana juga saya belajar bahasa asing karena di SMA saya dibilang nggak terlalu pintar dalam IPA gitu. Saya jurusan IPA dulu. Jadi bahasa ini sebagai pelarian sama saya. Dari bahasa Jepang juga saya tertarik belajar bahasa asing lainnya seperti bahasa Jepang, seperti bahasa Korea, Cina, kemudian Rusia, dan saat ini lebih fokus ke bahasa Turki sih. Lagi fokus ke bahasa Turki. Iya. Boleh gak Bang, sedikit aja bahasa Turki? Misalkan kayak, kamu udah makan belum? Gitu. Apa ya? Saya ini masih sedang belajar sih Kak. Oh ya, oke. Masih belajar jadi nggak terlalu tahu. Boleh contohin sedikit gak? Bahasa Turki itu kayak gimana sih gitu? Apa ya? Ben okuyorum. Apa tuh artinya Bang? Aku membaca gitu. Aku membaca. Ya. Nah, Sobat Deka TV, Abang ini selain mempunyai banyak prestasi dan juga selain mengembangkan diri juga Abang ini ternyata sangat berkecimpung di kehidupan sosialnya lah gitu ya. Kayak ternyata Bang ini juga bekerja di International Office kampus ya Bang? Iya, saat ini Itu magang boleh di gak sih sana. Bang di-sharingin sedikit gitu? Itu tuh apa sih gitu? Jadi International Office ini salah satu PT atau kita bisa nyebut dia itu kayak nama resminya itu kantor urusan internasional, di mana itu kayak ngurus berkas-berkas administrasi mahasiswa asing, mahasiswa internasional di UIN Muhammadiyah Padang, kemudian juga untuk pelayanan, mungkin ada terkendala mahasiswa internasional ini atau kayak sakit atau kita yang Bertanggung bantuin. jawab lah gitu. Terus ya, juga seperti acara-acara untuk mereka gitu. Seperti mereka juga kan ikut pelatihan bahasa Indonesia di IPA kan. Juga International Office bergabung dengan Abang sana. turun juga tuh ke situ bareng Iya. mereka untuk menemani belajar bareng. mereka belajar gitu. Jadi Sobat Deka TV, di UIN IB itu kita nggak hanya mahasiswa dari Indonesia tapi juga ada mahasiswa dari luar negeri. Nah, Abang inilah yang ikut berkecimpung gitu untuk bertanggung jawab dengan mahasiswa dari luar negeri ini gitu. Kayak siapa sih yang nggak keren gitu kan dengan segala prestasinya ini. Tapi Abang ini sangat down to earth gitu ya orangnya. Aku lihat-lihat dari tadi. Oke, lanjut. Motivasi ikut serta lomba tuh apa Bang? Motivasi ikut lomba. Karena di SMA tuh aku dulu nggak pintar. Aku bisa bilang kan aku angkatan corona kan, jadi semua pelajaran IPA tuh aku nggak ngerti sama sekali. Jadi aku kayak cari pelarian yang bisa banggain orang tua aku lah. Karena di pelajaran aku nggak bisa banggain nih. Jangan stuck di satu ini aja ya Bang. Jadi aku cari pelarian. Kebetulan aku lagi belajar bahasa waktu itu kan. Coba deh ikut lombanya gitu. Ternyata waktu pertama kali lomba nggak menang, karena aku juga baru pertama kali itu nggak tahu kayak kisi-kisinya apa, soalnya itu apa gitu. Nah, kemudian waktu kedua kalinya aku coba lagi, alhamdulillah menang gitu, juara kanji. Sampai akhirnya Abang bisa ikut lomba tuh ada perjalanannya nggak Bang? Kan kita kan lagi COVID nih, itu lagi corona. Apakah itu daring kah atau gimana waktu itu? Waktu itu bisa dibilang saya tuh lebih ke otodidak, walaupun ada pelajaran bahasa Jepang di SMA, cuman bahasa Jepang di SMA tuh saya udah kuasai sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk mengisi waktu luang saya belajar bahasa itu. Nah, saya pelajari semakin dalam dan juga terbantu juga karena ada teman dari luar negeri tadi itu ya. Iya, benar. Berarti Abang ini banyak linknya ya Bang? Bisa bilang gitu. Kan tadi kan Abang udah banyak nih prestasinya, ikut lomba-lomba baik di dalam kampus, di luar kampus, bahkan sampai sepulau Sumatera juga ikut ya Bang waktu itu. Iya. Nah, ada gak sih Bang cerita yang sangat menarik gitu mengenai perjalanan lomba Abang gitu dalam bahasa asing ini gitu? Oke. Kalau dalam perjalanan lomba bahasa asing itu, waktu itu saya kebetulan nggak ada dibiayain sama sekolah, nggak ada dibantu sama sekolah waktu itu. Jadi untuk perjalanan Padang ini pakai biaya sendiri, cari kos, cari tempat nginap, tempat teman. Kebetulan waktu itu ada komunitas di Jepangan gitu. Jadi
dari sana saya, Bang, ada nggak yang bisa dibantu untuk tempat penginapan gitu. Nah, sana juga apa ya, nggak ada kan, sekolah juga nggak nemenin waktu itu. Iya. Jadi itu sih kayak agak Berarti sedihnya itu. berarti dengan Perjalanan. perjalanan abang belajar bahasa asing terus sampai abang ke Padang itu tuh sebenarnya kayak nambah pengalaman juga ya bang. Iya, benar. Eh, banyak banget ya ininya, apa ya, sangat memotivasi gitu, seneng aja gitu dengernya, apalagi pakai bahasa asing juga kan. Nah, untuk prestasi abang itu berpengaruh gak di kehidupan bersosial abang? Kayak misalkan nih, abang kan sekarang di kampus nih. Nah di kampus tuh itu sangat terpakai banget gak sih bang gitu. Terus kalau misalkan abang kan ikut komunitas-komunitas nih, nah itu tuh gimana sih, boleh gak di-sharing? Baik. Mungkin kalau berpengaruhnya tentu sangat berpengaruh ya. Iya sangat berpengaruh sih sebenarnya. Contohnya dengan bahasa tadi, saya bisa magang di international office yang biasanya ngurus mahasiswa internasional. Juga kayak tamu-tamu luar negeri, juga international office yang menyambut mereka juga gitu di Sangat di berkontribusi lah gitu ya. Ada gak bang dampak yang terjadi setelah menyandang banyak prestasi gitu? Tiba-tiba temen datang kah, atau tiba-tiba gimana kah gitu? Oke, untuk dampak sendiri mungkin teman-teman jadi mendekat juga kan, karena mereka mungkin butuh tips dan triknya juga Iya, untuk belajar betul. bahasa asing, untuk gimana bisa berprestasi juga gitu. Mungkin gitu. Terus kalau kerjaan gitu bang, atau yang lain gitu, selain daripada teman, ada nggak kira-kira? Kerjaan. Pasti banyak banget nih yang nungguin. Kalau mau langsung aja DM ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau belajar bahasa asing, terutama bahasa Jepang, mungkin bisa hubungi saya juga. Saya bakal bantu sebisa saya gitu. Dan gitu. Nah, kan dari tadi tuh ya kayak abang kerja, terus abang juga tetap belajar terus gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih bang cara membagi waktunya? Karena kan abang aktif banget nih gitu. Baik di kampus, di luar kampus, abang juga kayak orang internalnya kampus lah. Maksudnya kayak abang berkontribusi banyak untuk sistemnya kampus gitu. Nah, itu gimana cara abang membagi waktunya? Oke, untuk bagi waktunya, saya biasanya lebih fokuskan untuk tugas kuliah. Jadi, kalau misalnya ada tugas kuliah, saya langsung kerjakan gitu. Kemudian, untuk di magang sendiri kan, international office ini kan kayak fleksibel waktunya. Jadi, bisa setelah kuliah ini kerja gitu. Jadi ke kantornya gitu. Iya. Tapi itu sangat ini ya, memotivasi banget juga karena abang kan ngekos lumayan jauh ya bang? Di Kuranji ya? Sedangkan Saya kebetulan di Wisma dekat sini. di Wisma ya. Oh, udah pindah ya, Bang? Oke. Berarti langsung aja nih kita ke kira-kira ada nggak kayak visi atau tujuan kayak next step untuk prestasi Abang? Kira-kira Abang maunya apa? Berharapnya apa? Untuk selanjutnya saya mau kayak menguasai bahasa asing gitu. Karena sekarang ini masih belajar gitu, Kak. Jadi pengen juga kayak bekerja di kedutaan itu sih Itu ya. next stepnya saya gitu. Semoga ya kita aminin. Kita amin bareng-bareng. Amin. Nah, ada nggak sih Bang pesan, tips, and trick untuk teman-teman? Boleh di sharing gitu, biar kita at least adalah gitu sedikit mirip abangnya gitu. Oke, untuk tips and trick atau kayak pesan juga, mungkin lebih ke ini. Kalau misalnya teman-teman belum punya prestasi, mungkin cari hal yang membuat teman-teman itu tertarik di sana gitu. Kayak misalnya teman-teman suka ngedance nih, jadi pelajarin itu terus gitu. Kemudian harus ada tujuannya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman hilang motivasi, balik lagi ke tujuan awal. Apa tujuan awal teman-teman itu melakukan itu gitu. Terus juga untuk jangan pernah takut salah gitu. Nah kemudian juga bisa nih difokuskan apa ketertarikan tadi kan. Nah dari sana, karena
di sana juga kita bisa berjuang, mendapatkan semangat baru gitu. Nah juga jangan pernah menyerah. Saya pernah mendengar satu kalimat bahasa Arab nih Kak. Iya. Itu la yumkinuka an tanjaha illa idza ta'allamta. Kalian nggak akan pernah berhasil kalau kalian nggak pernah belajar gitu. Mungkin kian Kak. Dan belajar itu nggak ada ujungnya ya Bang. Iya. Dan juga gan barebak dekir. Yang berjuang itu pasti akan bisa gitu. Yang bersungguh-sungguh lah ya Bang. Iya. Oke, aku mau ngomong sedikit nih pakai bahasa Jepang. Mungkin nanti Abang bisa ngertiin ya. Doshite gaikoku ga o benkyou shimasu ka? Oke, motto SSS が外国人の友達はい。たくさんあります。だから日本語と外国語と勉強しています。はい。そう。 Boleh gak Bang? Sekalian artinya gitu. Oke, berarti kakak ini bilang kan kenapa apa motivasinya belajar bahasa asing? Kenapa belajar bahasa asing? Karena dari awal saya punya teman orang luar negeri, jadi saya ingin belajar bahasa Jepang gitu, bahasa asing juga. Oke, Sobat DKTV. Episode kali ini kita lumayan deep diving-nya lumayan jauh. Mungkin episode berikutnya kita bakal berbincang lebih lama lagi. Tapi di episode kali ini akan kita cukupkan sampai sini aja. Karena itu sudah cukup memotivasi kita semua ya. Dan aku juga jadi mau lebih banyak belajar tentang bahasa asing sih. Karena sejauh ini aku cuma tahu bahasa Inggris aja nih. Kira-kira menurut Abang di era sekarang ini selain bahasa Inggris aku tuh harus berkecimpung di bahasa apa lagi gitu Bang? Saat ini lebih bagusnya di bahasa Terakhir Mandarin. Mandarin ya? Karena di Mandarin itu tahu nggak sih, di Mandarin kalau kita bisa bahasa Mandarin itu gaji 8 juta itu paling minimal gitu. Apapun skill kita. Catat. 8 juta itu udah dapat gitu. Kalau kita bisa bahasa Mandarin. Sekarang tuh ya Bang. Oke. Terakhir banget. Harapan Abang ke depannya, baik untuk Abang sendiri atau untuk teman-teman, atau mungkin ada pesan untuk orang tua Abang, kan jauh nih, LDR kan sama orang tuanya. Nah, gimana tuh? Oke, untuk teman-teman jangan pernah minder sama orang lain, jangan pernah berhenti berjuang. Karena ingat juga ada orang tua kita yang mesti kita banggakan gitu, yang mesti melihat sisi positif kalian, melihat prestasi-prestasi kalian, menunggu itu semua gitu. Oke. Nah, oke, kita kembali lagi. Di episode kali ini akan kita cukupkan sampai sini aja. Jangan sampai terlewat episode-episode DKTV dan program DKTV, baik itu podcast dan lainnya. Teman-teman bisa tonton hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Jessica Areta dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.